kesempatan untuk melakukan pembelajaran kembali. Pada kali ini saya akan memaparkan tema tentang hadas dan najis. Oke, selanjutnya ada yang tahu apa itu hadas? Ada yang tahu teman-teman semua? Oke, langsung saja ya. Apa itu hadas? Pengertian hadas. Dari sini kita bisa lihat hadas adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak boleh melakukan ibadah tertentu seperti sholat, tawaf, menyentuh mushaf Al-Quran sebelum ia bersuci terlebih dahulu. Nah, dari sebelumnya kita sudah mengetahui pengertian hadas ya. Selanjutnya ada berapa sih hadas itu? Terbagi berapa hadas? Hadas terbagi menjadi berapa bagian ya. Yang pertama itu ada hadas kecil. Apa aja sih hadas kecil? Yang pertama, sesuatu yang keluar dari kubur atau dubur ya. Yang kita sering lakukan itu ke toilet ya teman-teman. Buang air kecil, buang air besar. Selanjutnya ada hilang akal atau tidur. Contoh di sini tuh tidur ya teman-teman. Selanjutnya ada bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Ini sudah jelas bisa membatalkan wudhu kita ya teman. Karena kalau kita bersentuhan dengan bukan mahram ya pasti membatalkan gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya ada menyentuh kubur atau dubur menggunakan telapak tangan. Ini contohnya bisa ke diri sendiri atau ke bayi seperti yang ada di gambar gitu kan. Terus selanjutnya cara mensucikannya nih. Yang pertama itu kita bisa wudhu. Mensucikan tadi yang empat tadi tuh kita bisa wudhu atau tayamum ya. Selanjutnya ada tata cara wudhu ya. Pengertian wudhu terlebih dahulu. Menurut bahasa, bersih atau indah. Menurut istilah, membersihkan anggota badan dengan air mutlak sesuai syarat dan rukun untuk menghilangkan hadas kecil. Selanjutnya ada syarat wudhu. Yang pertama ada Islam, tamyiz, menggunakan air mutlak, tidak berhadas besar, yaitu haid atau nifas dan lain sebagainya. Selanjutnya tidak ada penghalang antara kulit dan air. Oke. Selanjutnya tata cara wudhu. Yang pertama kita ucapkan niat. Yang kedua mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, membersihkan hidung, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, mengusap kedua telinga, membasuh kedua kaki, dan yang terakhir itu ada berdoa. Selanjutnya ada tata cara tayamum ya. Yang tadi itu cara mensucikan hadas kecil itu bisa dua cara, yaitu dengan wudhu dan tayamum ya. Dan selanjutnya dia ada tayamum. Menurut bahasa menyengaja atau menuju ya. Jadi selanjutnya ada menurut istilah, berarti melakukan ibadah kepada Allah dengan menggunakan debu. Jadi kita itu bersuci tapi menggunakan debu. Untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan niat menghilangkan hadas dikarenakan tidak ada air atau uzur. Kalau misalkan kita masih ada air, berarti usahakan kita menggunakan air terlebih dahulu ya. Selanjutnya ada rukun tayamum. Yang pertama itu niat. Yang kedua menumpukan tangan ke tanah. Yang selanjutnya ada mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang terakhir ada tertib. Sunnah tayamum itu membaca bismillah, itu sangat penting. Yang kedua itu meniup debu di tangan. Yang terakhir membaca doa. Selanjutnya tata cara tayamum, yaitu niat, meletakkan telapak tangan di tanah lalu diusapkan ke wajah.
menepuk tangan, usapkan ke tangan kanan, menepuk tanah lagi, usapkan ke tangan kiri, dan tertib. Selanjutnya ada hadas besar. Apa saja sih hadas besar? Yang pertama ini khusus untuk perempuan ya, yaitu haid. Yang kedua melahirkan atau nifas. Yang terakhir mimpi basah atau keluar mani. Haid ini sering terjadi, emang ini khusus untuk perempuan ya. Sebulan masanya itu 1 bulan 1 kali, dan 1 kali ini bisa berjangka 7 sampai 10 hari. Yang selanjutnya ada melahirkan atau nifas, ini khusus perempuan juga ya. Yang selanjutnya ada mimpi basah atau keluar mani, ini bisa dialami oleh perempuan atau laki-laki. Cara mensucikan hadas besar, yang pertama itu cara mensucikan hadas besar itu dengan mandi wajib. Pengertian dari mandi wajib atau mandi besar: mengalirkan atau meratakan air yang suci dan mencucikan ke seluruh badan tanpa terkecuali dengan tujuan menghilangkan hadas besar. Ya, jadi kita dalam mandi besar ini kita harus berniatkan untuk membersihkan hadas besar yang ada di diri kita ini, itu haid, nifas, atau mandi atau ada keluar maninya. Rukun mandi besar yang terutama itu niat, yang tadi saya sampaikan juga. Yang selanjutnya adalah mengguyur seluruh anggota badan tanpa terkecuali. Jadi kalau masih ada bagian part yang belum tersiram, diwajibkan untuk membasahinya gitu. Terus sunnah mandi besar: membaca basmalah, menghadap kiblat, membasuh badan sampai 3 kali, membaca doa sebelum mandi terlebih dahulu. Jadi kita harus membaca doa terlebih dahulu sebelum mandinya. Nah, sekarang pembagian najis. Najis menurut bahasa artinya kotor ya. Menurut istilah adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Di antaranya itu najis terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini terbagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan ainiyah. Maksud dari hukmiyah itu yang tidak ada wujud najisnya. Kalau ainiyah ini si bentuk najisnya itu terlihat ya. Dan selanjutnya ada najis mughalladhah, yaitu najis yang paling berat. Oke, ini najis mukhafafah, yaitu contohnya air kencing bayi yang di bawah umur 2 tahun yang belum makan sesuatu. Tata cara membersihkan najis mukhafafah. 1. Ketiga sifat najis, baik berupa bentuk fisik najis, bau maupun rasa, harus dihilangkan terlebih dahulu. 2. Setelah najis hilang, cukup memercikkan air ke lantai yang terkena najis. Contoh, cara menghilangkan najis air kencing bayi laki-laki sebagai berikut. 1. Hilangkan air kencing dengan cara mengelapnya menggunakan tisu, kain, atau benda sejenis. 2. Bekas najis dilap berulang kali sampai ketiga sifat najis hilang. 3. Setelah air kencing hilang, percikkan air di lantai yang terkena najis secara merata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yughsalu min baulil jariyati, wa yurashu min baulil gulami." Artinya, air kencing bayi perempuan disucikan dengan menyiramnya, dan air kencing bayi laki-laki disucikan dengan dipercikkan air. Hadis riwayat Abu Dawud. Tata cara membersihkan najis mukhafafah. 1. Ketiga sifat najis, baik berupa bentuk fisik najis, bau maupun rasa, harus dihilangkan terlebih dahulu. 2. Setelah najis hilang, cukup memercikkan air ke lantai yang terkena najis. Najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh terbagi menjadi 2, yaitu tadi hukmiyah dan ainiyah.
Contohnya itu kotoran manusia atau hewan, air kencing, darah, bangkai binatang, dan nanah. Mari kita praktekkan bagaimana cara menyucikan najis kotoran ayam di atas lantai. 1. Hilangkan material najis ainun najasah dengan kain, tisu, serabut kelapa, atau benda sejenis dengan dibasahi air jika perlu. Hal ini dilakukan berulang kali sampai material najis hilang. 2. Jika material najis susah dihilangkan, bisa menggunakan sabun untuk membantu menghilangkan zat asam pada kotoran. 3. Lap berulang kali sampai bersih sehingga najis yang semula ainiyah berubah menjadi hukmiyah. 4. Siram lantai dengan air seperlunya. Air bilasan yang terakhir kali ini namanya air musta'mal, yaitu air suci namun tidak menyucikan. Mari kita praktekkan bagaimana cara menyucikan najis kotoran ayam di atas lantai. 1. Hilangkan material najis ainun najasah dengan kain, tisu, serabut kelapa, atau benda sejenis dengan dibasahi air jika perlu. Hal ini dilakukan berulang kali sampai material najis hilang. 2. Jika material najis susah dihilangkan, bisa menggunakan sabun untuk membantu menghilangkan zat asam pada kotoran. 3. Lap najis mughaladhah. Itu hewan yang ada di gambar ini ya teman-teman. Berikut ini contoh menghilangkan lantai yang terkena jilatan anjing. 1. Hilangkan najis bekas jilatan anjing dengan menggunakan kain, tisu, atau benda sejenis. 2. Setelah najis hilang, siramkan lantai tersebut dengan menggunakan air suci 7 kali. 3. Salah satu air yang dibuat untuk menyuci dicampuri dengan tanah. Rasulullah SAW bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyawsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi." Artinya, sucinya tempat air seseorang di antara kalian jika dijilat anjing ialah dengan dicuci 7 kali. Yang pertamanya dicampur dengan debu tanah. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini contoh menghilangkan lantai yang terkena jilatan anjing. 1. Hilangkan najis bekas jilatan anjing dengan menggunakan kain, tisu, atau benda sejenis. 2. Setelah najis hilang, siramkan lantai tersebut dengan menggunakan air suci 7 kali. 3. Salah satu air yang dibuat untuk menyuci dicampuri dengan tanah. Rasulullah SAW bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyawsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi." Artinya, sucinya tempat air seseorang di antara kalian jika dijilat anjing ialah dengan dicuci 7 kali. Yang pertamanya dicampur. Sudah di akhir pertemuan. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah alamin, doa dan doa kafaratul majlis. Saya akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucap hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.